شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وعلاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Bapak-bapak dan ibu sekalian saya muliakan, pada kajian bulan yang lalu kita membahas tentang as-shalah fil Quran. Penting sekali dibahas karena salat sebagai tiang agama, salat sebagai amalan yang pertama kali dihisab, salat juga sebagai penghapus dosa, salat sebagai sarana untuk bertaqarrub kepada Allah, untuk mi'raj. Salat juga sebagai satu wasiat Rasul agar kita menjaga salat. Banyak lagi keutamaan salat dalam kajian keislaman kita. Nah, dalam Al-Quran salat diungkapkan perintahnya dengan 3. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Kemudian hafidhu ala sholawat wassalatil wusta, jagalah salat dan salat wusta, yaitu salat wusta, salat asar, ada yang mengatakan salat subuh, pertengahan antara siang dan malam. Perintah kaitan dengan salat juga sebagai ciri mukmin ahli surga. Dalam surat An-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Berbahagialah orang-orang mukmin yang di antara cirinya adalah mukmin itu salatnya khusyuk. Salatnya khusyuk. Kemudian dari antara ciri ini, mukmin yang akan menjadi ahli surga, alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, itu cirinya salat khusyuk. Maka kita lihat sebenarnya makna khusyuk dalam Al-Quran itu apa? Sebenarnya banyak. Ada al-khusyuk dalam makna khasya'a yakhsha'u, itu artinya tadarru'a, ya tadarru', merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk, itu khusyuk. Tetapi kalau untuk digunakan yang lain, digunakan umpama al-aswat wa khusya'atil aswat, artinya tenang, suara-suara pun tenang. Kalau hati tunduk. Alam yakni alladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah saatnya bagi orang mukmin untuk tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu makna-makna khusyuk dalam Al-Quran. Al-khudu' al-inqiyad, tunduk
taat mengikuti dalam Al-Quran. Sedangkan yang dibahas pada hari ini adalah khusus yang kaitannya dengan khusyuk dalam sholat, bukan yang lain-lain. Walaupun dipuji oleh wal khashi'ina wal khashi'at, orang-orang yang khusyuk hatinya, orang-orang yang tunduk, dipuji oleh Allah sebagai ahli surga. Nah, ini satu ayat yang mencoba kita realisasikan dalam kehidupan, karena kekhusyuan ini tuntutan. Bahkan kalau melihat kitab-kitab modern Yahya Ulumuddin, seakan-akan khusyuk itu rukun. Kalau nggak khusyuk nggak ada artinya. Sehingga beliau menukil hadis, salat itu bisa mendapat 1/10 pahalanya, bisa mendapat 1/8, bisa mendapat full 1. Itu tergantung daripada kekhusyuan. Kita lihat dalam ayat Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Pakai qad, sungguh berbahagia dan beruntung orang-orang mukmin. Siapa mukmin yang berbahagia, yang cirinya satu diantaranya adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di dalam sholatnya khusyuk. Ibnu Katsir memberi makna al-khaifun, rasa takut kepada Allah, sakinun, tenang. Al-khusyuk, kata beliau, as-sukun, kata Ibnu Katsir, khusyuk itu tenang. Tenang dalam artian jiwanya tenang. Waktu makninah tenang, tapi tenang gerakannya. Maksudnya gerakan, kalau tumakninah itu diam dari gerakan. Atau ada penuh kesabaran, tapi al-waqar penuh dengan keagungan. Jadi anggun orang yang khusyuk itu. Watawadhu, tapi juga hatinya penuh dengan ketundukan. Seluruhnya itu, kata beliau, alhamil alaihi khawfu min Allah wa muraqabah, yang membawa rasa takut, yang membawa rasa tenang itu karena al-khawfu min Allah, merasa takut kepada Allah, dan karena muraqabatuhu, merasa dimonitor oleh Allah, diawasi oleh Allah. Kalau sholat kita tidak merasa diawasi oleh Allah, sehingga otaknya kemana-mana, maka itu menghilangkan rasa khusyuk. Al-zam itu mahalul khusyuk fil qalbi, tempatnya khusyuk itu di hati. Tapi wasamatuhu, buah dari kekhusyuan, alal jawarihi, pada anggota badan. Hatinya khusyuk, maka anggota badannya tenang. Kemudian min alamati al-khusyuk al-ikhlas, yaitu ikhfa'ul khusyuk, menyembunyikan kekhusyuan. Jadi bukan menampakkan kekhusyuan pada orang lain, entah itu dengan ada yang sholat matanya terpejam, angguk-angguk kayak ini gitu. Justru orang khusyuk ingin menyembunyikan kekhusyuannya itu dalam hatinya. Tapi kedua di hati.
bahkan dia lain-lain. Sampai Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, iyyakum wa khusyu'an nifaq, jauhilah dari khusyuknya orang-orang munafik. Faqila lahu, ditanya khusyuknya orang munafik. Jadi orang munafik yang menampakkan kekhusyuan, maka ditanya, faqila lahu wa ma khusyu'an nifaq, wa ma khusyu'an nifaq, apa itu khusyuknya orang munafik? Ingat, nifaq itu dari nafaq. Nafaq itu kalau dalam bahasa Arab terowongan. Maka kalau bapak ibu umroh melewati anfaq, nafaq itu terowongan itu. Terowongan itu punya dua lubang, yang lubang masuk, lubang keluar. Nah itu munafik itu punya dua hal. Maka kata beliau, antarul jasada khasyi'an, Anda melihat jasadnya khusyuk, wal qalbu laisa bi khasyi'in, padahal hatinya tidak khusyuk. Itu khusyu'un nifaq menurut Hudzaifah. Bahkan kalau kita lihat dalam tafsir, al-farqu baina khusyu'ul iman wa khusyu'un nifaq, perbedaan antara khusyuk yang dilandasi keimanan dan khusyuk yang dilandasi oleh kemunafikan. Khusyu'ul iman, khusyuknya iman, yang khusyuk atas dasar iman. Khusyu'ul qalbi lillah, khusyuknya hati karena mencari ridho Allah. Binta'zim, dengan mengagungkan Allah. Wal ijlal, dan memuliakan Allah. Wal waqar, wal mahabah, wal haya, merasa di depan Allah itu bahwa Allah maha hebat, ya segala-galanya. Al-mahabah, al-waqar, penuh dengan pengagungan. Wal haya, rasa malu. Kayaknya ketika kita sholat di hadapan Allah yang maha agung, ketika Allah bahwa Allah maha besar, kemudian hati kita kemana-mana malu. Ketika Allahu Akbar, kemudian melihat betapa besar nikmat Allah yang diberikan ke kita, kemudian syukurannya sedikit kepada Allah, malu. Itu rasa malu di hadapan Allah karena kurang ibadah, karena kurang syukur, karena kurang banyak zikir. Itu malu muncul minal wajal wal khajal wal hub wal haya. Jadi dipengaruhi dengan rasa takut, rasa malu, tapi rasa cinta. Cinta karena betapa banyak nikmat yang diberikan kepada kita. Wa syuhud ni'amillah, menyaksikan nikmat-nikmat Allah yang diberikan ketika ke kita dengan sangat banyak. Termasuk ya, bagaimana dosa-dosa kita di hadapan Allah. Jadi campuran antara rasa takut, rasa mengagungkan, tapi juga rasa malu. Kalau kita sholatnya nggak khusyuk, malu. Kalau kita kurang bersyukur, malu. Kalau sholatnya kita terburu-buru, malu. Itu campuran. Tapi hati itu yang bicara, bukan mulut. Fa'amma khusyu'un nifaq fayabdu ala jawarih tasammu'an. Sedangkan khusyuknya nifaq, orang munafik itu adalah nampak di anggota badan, dibuat-buat. Wal qalbu khairu khasya. Bapak Ibu saya muliakan, di antaranya
kekhusyuan di dalam salat ini, Abu Dawud meriwayatkan hadis khamsu shalawatin, 5 salat waktu, 5 salat fardu, iftaradahunna Allah Ta'ala, Allah sudah mewajibkan. Kemudian dalam hadis ini, man ahsana wudu'ahunna, barang siapa melakukan wudunya dengan sempurna, dengan ihsan, wudunya ihsan, wa shallahunna liwaqtihinna, dan menunaikan sholatnya sesuai dengan waktunya, wa atamma ruku'ahunna, menyempurnakan rukuknya dengan tumaknina, nggak buru-buru, wa atamma ruku'ahunna wa khusyu'ahunna, menyempurnakan kekhusyuannya, kana lahu 'ala Allahi 'ahdu, maka Allah akan memberikan janji ayyaghfir lahu, akan memberikan ampunan padanya. Jadi menjaga sholatnya, wudhunya, sholat pada waktunya, rukuknya, kekhusyuannya disempurnakan, Allah memberikan janji untuk mengampuninya. Maka sholat 5 waktu itu bagaikan orang yang mandi dengan air bersih. Kalau 5 waktu 5 kali, maka tidak mungkin nggak bersih. Wa man lam yaf'al, tapi barang siapa yang tidak menunaikan tadi, wudhunya nggak sempurna, sholatnya tidak tepat waktu, rukuknya tidak disempurnakan, rukun-rukunnya tidak disempurnakan, kekhusyuannya tidak disempurnakan, falaisa lahu 'ala Allahi 'ahdu, Allah tidak memberikan janji apa-apa pada dia. Insya'a, kalau Allah menghendaki, ghafar lahu, akan mengampuninya. Wa insya'a 'adzabahu, dan bila menghendaki, Allah akan menyiksanya. Sholat tapi disiksa. Orangnya sholat tapi disiksa, karena lahirnya sholat, hatinya enggak. Mulutnya sholat tetapi hatinya tidak sholat. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Nah, para ulama menyebutkan asbabul khusyuk fi sholati, sebab diantara sebab terwujudnya khusyuk di dalam salat itu dibagi 2. Al-awwal janibu ma yujadul khusyuk wa qawi, yaitu jalbu ma yujadul khusyuk wa qawi, yaitu mengambil cara-cara untuk bisa menghadirkan kekhusyuan. Pertama, jadi apa saja hal-hal yang bisa menyebabkan khusyuk dikumpulkan, diadopsi yang menyebabkan khusyuk. Yang kedua, wasani daf'u ma yuzilul khusyuk wa yudha'ifuhu, membuang segala macam yang mengganggu kekhusyuan. Jadi mencari hal-hal yang bisa menyebabkan khusyuk yang pertama. Yang kedua, menghilangkan hal-hal yang bisa menyebabkan kita nggak khusyuk. Alladzi yu'inu 'ala dzalika, yang bisa mendukung agar khusyuk dalam salat syai'ani, 2 hal.
Quwwatul muqtadi wa dha'fus syakhir. Yang pertama adalah kuatnya dorongan untuk khusyuk. Kita sudah niat untuk khusyuk, tapi wa dha'fus syakhir, lemahnya yang mengganggu kekhusyukan kita. Jadi kekuatan keinginan untuk khusyuk, ya Allah. Maka di antara doa kita kan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amal, minta kul yang khusyuk, hati yang khusyuk, tapi juga berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa du'ain la yustajabu lah, atau wa du'ain la yusma', atau kama qala Rasulullah. Menghindar dari hati yang tidak khusyuk. Di antaranya kuwatul muqtadi, yang pertama adalah kekuatan dorongan dari dalam untuk khusyuk, dorongan dari dalam. Di antaranya kata ulama, fajtihadul abdi fi ayyakila ma yaquluhu wa ma yaf'aluhu. Di antara dorongan yang menyebabkan seorang khusyuk adalah kesungguhan seorang hamba untuk memahami apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan saat salat. Apa yang diucapkan dari Allahu Akbar, dari baca iftitah, dari baca surat Al-Fatihah, dari bacaan surat-surat pendek yang dibacanya, kesungguhan, sehingga layak kalau kita mau tahajud, ayat-ayat yang kita baca kita beri makna dulu, kita fahami. Masa sih gak nambah-nambah, umur nambah, tapi ayat-ayat surat-surat pendek tidak nambah-nambah? Kan karena ketidaksungguhan kita. Umur nambah, ayat-ayat yang kita fahami gak nambah. Ini kata beliau, memahami apa yang dibaca dan apa yang diperbuat. Ketika ruku, pertama memahami apa yang dibaca saat ruku. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita lakukan sambil ta'zim kepada Allah. Gerakannya gerakan untuk mengagungkan Allah. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita memahami maknanya, dan itu gampang. Maha suci Allah yang maha tinggi. Tawaduk, ketika kita sujud, hati kita itu merendah di hadapan Allah, mengagungkan Allah, sehingga di dalam diri kita, dalam hati kita, masya Allah, kita ini rendah sekali, gak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita hina sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ucapannya, perilakunya, hatinya, seluruhnya dalam sholat. Sedikit-sedikit mah kadang-kadang hilang sedikit, mencoba untuk mengingat lagi. Uhetadabbarul qira'ah, mentadaburi apa jalannya. Saat duduk antara dua sujud, Rabbi firli, sambil direnungi, ya Allah ampuni aku, warhamni,
dunia dan akhirat. Warzuqni, berikanlah rezeki kepadaku. Wahdini, berikanlah aku petunjuk. Wa'afini, berikan keafiatan, kesehatan jasmani rohani. Wa'afini, wa'afani, dan limpahkan maaf kepadaku. Itu 8 pokok yang kita butuhkan. Katanya sholat penuh makna, penuh tadarruk, sehingga sholat kita kalau itu kan naik ke atas. Yang kemarin Mi'raj al-Mu'min, sholat mukmin itu menjadi Mi'raj, naik ke atas, karena otak kita ke Allah seluruhnya, keinginan doa-doa kita dan seterusnya. Fa innal musalli idza kana qa'iman fa inna ma yunaji rabbah, karena seseorang saat sholat itu sedang berbisik kepada Allah, berbisik. Wah, doa-doanya luar biasa. Ini yang pertama, menarik semua hal yang bisa menjadikan kita khusyuk. Yang kedua, menghilangkan penyebab. Semua penyebab kita tidak khusyuk harus dimanfaatkan, harus dibuangkan. Mohon maaf, kalau ada suara TV ganggu, matikan. Kalau seandainya ibu-ibu sedang masak di dapur, mati takut kosong atau apa, matikan. Kalau seandainya di depan tempat sholat itu ada gambar, entah sulaman atau apa yang kira-kira akan mengganggu, buang. Semua yang menyebabkan kurangnya khusyuk harus dibuang. Ini yang kedua, dan menghindari apa-apa yang mengganggu kekhusyukan. Ini ada di Majmu' Fatawa. Nah, di antaranya Bapak Ibu bisa melihatkan yang bisa menyebabkan kita khusyuk dalam sholat. Pertama, al-isti'dad lis-sholat wa tahayyul, menyiapkan diri untuk sholat. Siap memang, ya seperti bapak-bapak ibu-ibu datang dari rumah ke sini itu untuk sholat, nggak untuk apa-apa, nggak untuk memikirin bisnis atau segala macam. Memang siap, menyiapkan sekalian untuk khusyuk. Apa yang difikirkan? Seharusnya hanya 5 menit sholat maghrib tadi. Ya 5 menit, masa tidak sempat untuk mengosongkan hati kita, kecuali hanya untuk Allah. Manusia memang, ya kita ini dengan godaan setan yang luar biasa, godaan dunia yang luar biasa, dihilangkan semuanya yang menyebabkan itu, karena siap. Termasuk yang kedua, at-tuma'ninah, tenang dalam sholat. Tuma'ninah itu harus dibedakan antara tenang hati dengan tenang gerakan. Kalau tuma'ninah tenang gerakannya. Ya kalau ruku, mohon maaf ya, kalau ruku istilahnya tenang dari Allahu Akbar, tenang, sedih, gak usah goyang-goyang, gak usah ini. Memang kalau dalam fikih Syafi'i cukup kadarnya subhanallah, tenangnya. Sami'allahu liman hamidah, tenang. Nah ini gak tenang, ini namanya. Kemudian Allah enggak tenang ini, tenangnya ya, sekitar subhanallah.
Tidak usah lama. Kalau lebih lama lebih bagus. Ini Sami'allahu liman hamidah. Memang Allahu Akbar. Jadi tumaninah itu juga menyebabkan untuk bisa khusyuk. Sampai disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuta'in hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ih." Rukuk itu apa? Tumaninah itu sampai setiap sendi itu kembali ke tempatnya, sampai tenang. Kalau rukuk, ya Allahu Akbar, sampai sendi-sendinya tetap. So, ada sendi banyak yang kita lakukan saat rukuk itu kembali. Sami'allahu liman hamidah. Nah, kalau begini sendinya ada yang belum tetap. Kalau geraknya Sami'allahu liman hamidah, masih ada yang Sami'allahu liman hamidah pelan-pelan. Sami'allahu liman hamidah. Allah belum tetap. Gerakannya pelan tapi tidak diam. Ada. Perhatikan. Kita perbaiki kalau menemui yang seperti pelan-pelan. Diajak ngobrol. Kalau ada yang begitu. Artinya tumakninah Nabi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW yutonginu, melakukan tumakninah hatta yarji'a kullu 'azmin, sehingga semua sendi ila maudhi'i, kembali kepada tempatnya. Diam. Artinya kalau masih gerak enggak gitu. Yang ketiga, Bapak Ibu sampaikan, di antara yang bisa menyebabkan kita khusyuk, zikrul mauti fis shalah. Ingat mati waktu sholat. Kita akan meninggal, kita akan dicabut nyawanya. Temannya kita, amal soleh yang kita bawa apa? Malu di depan Allah kalau seandainya kita sholat rutin tiap hari 5 waktu, kemudian nggak ada yang bisa dibawa karena nggak kurang khusyuk, takut kepada Allah. Apa dasarnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dasar dari sabda Rasulullah SAW, udhkuril mauta fi sholati, ingatlah mati di dalam sholat. Fa innar rajula, karena seseorang idza dzakaral maut fi sholatihi, apabila mengingat kematian dalam sholatnya, lahariyun ayyuhsina sholatahu, selayaknya akan melakukan sholatnya dengan kualitas tinggi. Yuhsin, melakukan sholat yang sangat baik. Bahkan wasolli, ini sholatlah sholata rajulin la yadhunnu annahu yusalli ghairah. Sholatlah seperti seorang yang ini sholat terakhir, yang mungkin tidak pernah sholat lagi, sehingga khusyuk betul. Tidak ada ya, wah ini sholat terakhir. Maka sering Bapak Ibu mendengarkan kalau orang-orang Arab jadi imam sebelum sholat itu, shollu sholatan muwaddi'an, sholatlah kamu sekalian seperti sholat perpisahan yang terakhir. Dasarnya tadi dari hadis as-silsilah sahihah li al-Albani. Hadis tadi ada dalam untayan hadis-hadis sahih. Yang keempat, ini usaha untuk mencari kekhusyuan. Tadabburul ayat al-maqru'ah, mentadaburi ayat-ayat yang dibaca.
Kalau kita dengarkan sholatnya imam, ketika imam membaca wailul likulli humazatil lumazah, ya Allah, celakalah bagi orang-orang yang lumazah, banyak menghina, humazah, banyak mencela dan seterusnya. Mengerti? Karena itu surat-surat pendek kita perlu wajib mengerti sedikit-sedikit tiap hari gitu. Masya Allah. Itu akan faham nantinya. Mentadaburi ayat aja yang dibaca. Termasuk wabaqiyati adhkari sholat dan doa-doa lainnya dalam sholat ditadaburi. Sehingga kan semuanya banyak doanya. Ditadaburi semuanya, Masya Allah. Watafa'ul maha, berinteraksi bersama bacaan itu. Bahkan kalau sekaligus karena Bapak Ibu kita semuanya ini ketika minta khusyuk, ketika berdoa, kita meminta sesuatu kebutuhan kita agak khusyuk. Doa kalau kita sedang punya kebutuhan biasanya lebih khusyuk, Pak. Maka dalam sholat boleh meminta banyak, minta ampunan, minta semua hajatnya dipenuhi, minta cita-citanya tercapai dalam hati kita. Karena sholat bukan doa, sholat itu doa, memperbanyak itu. Dalam sujud kita, wasjud waqtarib, dan sujudlah sambil mendekat kepada Allah dengan banyak permohonan. Diperintah oleh Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Sholat artinya suatu sarana untuk banyak memohon kepada Allah. Biasanya kalau kita punya kebutuhan banyak, lebih khusyuk, mohonlah saat sholat. At-tafa'ul, berinteraksi dengan bacaan doa-doa. Nggak salah ketika dalam doa-doa, ya, dan doa iftitah, dalam doa dan baca Al-Fatihah saja, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ketika baca, kita renungi ke dalam, banyak meminta, enggak masalah. Apalagi iyyaka Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, engkau ya yang maha Rahman Rahim, yang maha menguasai hari pembalasan. Kemudian minta, ya Allah selamatkan aku dalam hari hisab, pada hari pembalasan salat. Minta hati kita ini, meminta kepada Allah, insya Allah akan tambah khusyuknya. Termasuk ayyuqti'a qira'atahu ayatan ayat. Kalau membaca ayat satu ayat supaya bisa direnungi. Maka kalau sholat subuh imamnya bacanya pendek, kecewa saya termasuk. Karena sholat subuh kan inna Qur'an al-fajr kana masyhuda, akan dipersaksikan bacaan ayat Al-Quran pada waktu subuh. Maka bapak-bapak ibu sekalian, sholat subuh itu berjamaah dan mendengarkan imam ayat per ayat sambil direnungi. Karena kesempatan untuk banyak meminta. Nggak ngerti, ya kalau disebutkan surga, ya Allah aku mohon surgamu. Kalau disebutkan tentang siksa, ya Allah aku berlindung kepada siksamu ya Allah. Terus nggak apa-apa, dalam hati itu meminta terus, sehingga nggak gelam biar otaknya bersama bacaan imam yang kita dengarkan. Maka bagus juga kalau insya Allah besok pagi umpamanya, kalau hari Jumat subuh umpamanya akan membaca surat As-Sajdah, di rumah dibaca dulu sajadahnya, diberi makna. Dengan membaca surat Al-Insannya diberi makna dulu, sehingga gampang interaksi. Mana usaha kita
untuk cari nafkah, banyak sekali waktunya untuk memperbaiki sholat kita. Kurang, sangat kurang. Bapak Ibu saya muliakan, tolong diingat, ini baru yang kelima dari upaya untuk bagaimana menambah khusyuk kita. Walaupun ayatnya sedikit tentang kekhusyukan salat, tapi perlu pengokohan. Ini menjelang Ramadan, jadi bulan Sya'ban, bagaimana kita mengokohkan salat. Karena ada qiyam Ramadan, kita kokohkan qiyam Ramadannya. Selain sholat fardunya, tentunya yang paling pokok adalah sholat fardunya kita kokohkan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai yang kelima, insya Allah ada 33 qiyam untuk mencoba merealisir makna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.